Hai Bookus, welcome to the Cozy Library. Hari ini aku ingin review 2 buku Asia yang terakhir aku baca. Dan 2 buku Asia ini tuh bagus banget. Makanya dari semua buku Asia yang aku baca akhir-akhir ini, aku pilih 2 buku ini untuk di-review. Penasaran gak sih bukunya apa? Dan pingin dapat rekomendasinya kan? Jangan lupa ya nonton sampai akhir dan subscribe dulu ke channel ini. And like this video if you like it, and check my other social media here. Okay, thank you for subscribing and let's go! Jadi belakangan ini aku baca beberapa buku, tapi aku pikir-pikir 2 buku ini tuh sangat berkesan buat aku. Makanya aku pengen review 2 buku ini dan aku rekomendasiin banget kamu baca 2 buku ini. Dua-duanya tuh sama-sama buku Asia tapi ditulis dalam bahasa yang berbeda. Malahan sama-sama buku Jepang, tapi aku bacanya dalam 2 bahasa yang berbeda. Nah, buku yang pertama ini banyak orang yang ngomong ke aku kayak, baca Burning Heat dong, baca Burning Heat dong. Akhirnya aku baca juga. Ini Burning Heat-nya Kiyoshi Rikako. Dan satu lagi ini buku yang aku nggak sangka aku bakal baca. Tapi aku emang penasaran karena aku suka banget sama Ghibli. Dan buku ini tuh diadaptasi jadi film Ghibli. Terus gak banyak yang tahu kalau ini tuh sebenarnya dari buku karya Eiko Kadono. Judulnya adalah Kiki's Delivery Service. Siapa nih yang udah pernah nonton atau baca? Komen di bawah ya. Nah, yang mana dulu ya yang harus aku review? Ini dulu deh ya yang lebih populer di Indonesia. Burning Heat-nya Kiyoshi Rikako Sensei. Oke, this aku simpen dulu ya. Jadi Burning Heat Kiyoshi Rikako Sensei ini bercerita tentang Sakiko yang menikah sama pembunuh suaminya. Premis novel Kiyoshi Rikako Sensei itu selalu bikin kaget, tapi ini so far yang bikin aku kaget adalah ini novel Kiyoshi Rikako pertama yang bikin aku sedih. Biasanya habis baca novel Kiyoshi Rikako Sensei itu antara merinding, serem, tapi ini sedih loh. Jadi bener-bener sensasi yang berbeda daripada novel-novel Kiyoshi Rikako Sensei lainnya. Jadi Sakiko kehilangan ayahnya waktu dia masih muda karena ditabrak seseorang. Udah gitu, pokoknya dia jadi yatim piatu, terus dia tinggal sama tantenya, tapi tantenya juga kayak gak begitu suka sama dia. Tapi dia berhasil punya suami dan mereka bener-bener lovey-dovey, sayang banget sama satu sama lain. Sampai suatu hari suaminya meninggal karena jatuh dari sebuah gedung. Dan orang yang jadi tersangka itu dilepaskan karena memang terbukti tidak bersalah atau nggak cukup bukti, kind of like that. Dan Sakiko merasa nggak terima dengan hal itu. Akhirnya dia berusaha balas dendam karena dia yakin banget nih kalau orang ini tuh membunuh suaminya. Nah, suatu hari dia punya kesempatan buat balas dendam dan orang ini nggak inget siapa dia. Kayaknya kalau aku ceritain sedikit kenapa orang ini nggak inget siapa dia, agak spoiler, so you have to find it for yourself. Tapi akhirnya Sakiko berhasil mengelabui orang ini dan menikah sama dia. Dan orang ini have no clue kalau Sakiko adalah orang yang pernah terlibat sama dia dalam sebuah kasus pembunuhan, kind of like that. Dan deg-degan juga sih ya, di novel ini tuh bener-bener ada bagian-bagian yang bikin triggering. Kayak ada suicide trigger warningnya di sini. Dan aku rasa ini satu-satunya, atau bahkan yang pertama sih ya, bukan satu-satunya, tapi yang pertama novel Kiyoshi Rikako yang aku baca dan ada suicide yang sebegini jelasnya pengalamannya. Bagian itu bikin aku merinding, tapi aku rasa balas dendamnya Sakiko ke si tersangka pembunuhan ini tuh bener-bener bikin penasaran, bikin deg-degan gitu. Karena suaminya ini tuh, suaminya yang jadi tersangka pembunuhan ini ya, baik banget gitu orangnya. Dan kayaknya nggak mungkin gitu kalau si orang ini tuh ngebunuh suaminya Sakiko yang dulu. Jadi di tengah-tengah sampai akhir bener-bener bikin penasaran. Dan aku beresin buku ini cuma dalam 24 jam. Bayangin, aku biasanya baca buku tuh kayak bisa seminggu kalau memang lagi santai. Kalau ya rame biasanya 2-3 hari, ini 24 jam karena memang lagi luang, terus seru. Jadi memang bikin penasaran sampai akhir, bahasanya ringan dan bener-bener hooking buat kita tuh baca sampai akhir. Di novel ini endingnya juga bikin sedih, kayak sad banget. Ini satu-satunya buku Kiyoshi Rikako Sensei yang berhasil buat aku sedih ya gara-gara bacanya. Jadi aku rasa ini buku wajib banget sih kamu baca. Sensasinya beda dari yang lain. Satu-satunya buku yang berhasil bikin aku sedih sesudah baca. Aku rasa ini novel Kiyoshi Rikako Sensei yang paling heartwarming di antara novel-novel lainnya.
karena endingnya nggak kejam. Aku rasa nggak sekejam novel-novel lainnya ya, apalagi aku terakhir baca itu Cinderella Addiction. Menurut aku itu salah satu novel yang endingnya cukup tragis, sementara yang ini ya ada sih tragisnya, tapi memang beneran lebih buat sedih dan heartwarming daripada tragis gitu. Kamu yang udah baca gimana nih? Coba komen-komen di bawah ya. Soalnya novel ini kan terbitnya sebelum Cinderella Addiction, jadi aku yakin pasti banyak deh yang udah baca. Coba komen di bawah, tapi nggak boleh spoiler ya. Kasihan yang mau baca nanti. Oke, next aku pingin review buku satu lagi, yaitu Kiki's Delivery Service karya Eiko Kadono. Jadi banyak orang yang nggak tahu kalau ini tuh sebenarnya diambil dari sebuah buku. Kan banyak orang yang tahu filmnya ya, Kiki si penyihir. Terus ada lagunya yang terkenal, The Town with the Ocean View. Teng tong, teng tong, teng tong, teng tong, teng tong. Kind of. Aku suka banget sama lagu itu, to be honest. Bahkan sebelum aku baca buku ini, aku kadang-kadang dengerin lagunya kalau aku lagi kangen. Tapi to be honest, aku nggak begitu suka sama filmnya dibanding film-film Ghibli lainnya. Aku ketiduran waktu nonton Kiki di zaman dulu, waktu pertama kali aku nonton Kiki's Delivery Service. Jadi aku rasa filmnya nggak semengesankan itu, tapi memang scoring lagunya itu benar-benar bagus. Jadi aku suka. Film-film Ghibli itu selalu punya vibes yang magical, tapi juga heartwarming, kekeluargaannya dapet, pokoknya bener-bener feelingnya tuh wow gitu. Tapi buat Kiki's Delivery Service awalnya tuh aku nggak suka. Nah, sesudah baca buku ini aku jadi suka banget, ya ampun. Kiki's Delivery Service ini nyeritain tentang Kiki, seorang penyihir muda. Dan mamanya itu penyihir, sementara papanya manusia. Dan di budaya penyihir, kalau memang Kiki memutuskan untuk jadi seorang penyihir, dia harus keluar dari rumah dan hidup sendiri, mencari kotanya sendiri waktu dia sudah mulai beranjak remaja. Pokoknya bener-bener dipaksa buat jadi mandiri, didepak gitu loh. Bukan didepak juga ya, mamanya Kiki tuh bener-bener baik banget. Tapi memang Kiki harus keluar sendiri, punya bakatnya sendiri, dan mencari kota yang belum ada penyihirnya. Di situ dia tinggal bantuin orang-orang, jadi lebih bermanfaat sebagai seorang penyihir, kayak gitu. Dan Kiki ini digambarin sebagai seseorang yang clumsy, sampai mamanya tuh masang bel-bel di atas pohon. Dia kalau si Kiki melamun, terus dia terbang terlalu rendah, ada bel-bel yang ngingetin dia untuk nggak melamun. Se-clumsy itu Kiki, sampai mamanya khawatir dia bisa mandiri atau enggak. Tapi pokoknya suatu hari Kiki memutuskan, oke, aku bakal pergi nih di bulan purnama ini. Aku nggak tahu kenapa, witches perginya malam-malam, dan mereka milih bulan purnama supaya lebih terang gitu. Dan waktu itu Kiki pergi, dia bener-bener berharap dapat kota yang cantik. Pokoknya Kiki ini bener-bener dreamy gitu loh anaknya. Dan untungnya dia ketemu satu kota yang bener-bener ocean view. Dia pingin banget ngeliat laut dan dia seneng banget nemu kota ocean view. Dan kebetulan belum ada penyihir di situ. Tapi masalahnya orang-orang di kota itu nggak percaya sama penyihir. Mereka agak benci sama penyihir karena memang sebelumnya nggak pernah ada penyihir di kota itu. Jadi di situ journey Kiki dimulai buat meyakinkan orang-orang di kota itu kalau dia sebagai penyihir itu bisa membantu loh. Buku ini, yang versi ini aku pinjem dari teman aku, ini ada ilustrasinya juga, so seneng banget, pengalaman bacanya tuh bener-bener dapet. Jadi aku sarankan kalau kamu ingin baca, beli deh versi yang ini. Ilustrasinya nggak banyak, tapi bener-bener dapet lah vibes Kikinya. Aku suka sama ilustrasinya. Covernya juga cantik banget, favorit aku banget. Aku tuh dulu pingin beli ini, tapi I think kalau nanti aku punya uang lebih, aku akan beli sih. Soalnya aku suka banget. Tapi I tend not to buy books that I have read before, karena aku nggak yakin bakal baca 2 kali. Tapi aku memang suka sih sama buku ini. Buku ini tuh bener-bener coming of age story-nya dapet banget, karena Kiki di sini bener-bener kelihatan perkembangan karakternya, gimana dia jadi lebih dewasa. Itu bener-bener kelihatan banget daripada di movie-nya, asli. Pokoknya waktu habis baca buku ini aku jadi suka banget sama ceritanya. Ceritanya bener-bener menghangatkan hati. Mungkin satu hal yang aku nggak suka adalah di pertengahan tuh, waktu ceritanya sudah mulai resolve, sudah mulai selesai, dia jadi terlalu datar menurutku alur ceritanya. Jadi lebih ke kesehariannya Kiki, lebih slice of life, ringan banget. Masalah utamanya tuh kayak nggak ada gitu loh. Jadi itu bagian yang aku kurang suka. Tapi keseluruhan bukunya bagus, bener-bener worth it buat dibaca, heartwarming. Kalau kamu pingin baca sesuatu yang ringan tapi heartwarming, coba deh baca ini.
Kiki's Delivery Service. Nah, sehabis baca buku ini aku langsung nonton lagi filmnya. Dan aku nangis dong nonton filmnya di awal karena merasa terharu gitu loh lihat apa yang aku baca come to life di filmnya. Walaupun aku udah lihat, tapi aku merasa nonton itu lagi untuk pertama kalinya dengan perspektif yang baru. Jadi aku saranin baca dulu bukunya baru nonton filmnya biar lebih ngerti, biar lebih dapet perasaannya gitu. Buku ini juga kemarin aku lihat tuh baru diterjemahin, aku lupa sama siapa, ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu pingin yang versi bahasa Indonesianya juga ada sih. Nanti coba aku kasih linknya di bawah sana ya buat pembelian buku yang versi Inggris sama buku yang versi Indo. Kamu bisa cek sendiri. Aku nggak tahu terjemahan bahasa Indonesianya gimana, tapi buat yang Inggris bagus banget sih, beneran bagus banget. Aku masih penasaran sama buku-buku Ghibli lainnya setelah aku baca buku ini. Ada Howl's Moving Castle juga, itu dari bukunya Diana Wynne Jones. Aku akan baca itu suatu saat nanti sih, pasti banget. Ada yang udah baca juga nggak nih ini, atau ada yang suka banget sama ceritanya Kiki atau Ghibli? Boleh komen-komen di bawah ya. Oke, that's it my review for today. 2 buku yang dari Jepang dan worth it banget dan aku suka banget, harus banget dibaca. Buku mana nih yang paling menarik buat kamu? Boleh komen-komen di bawah ya. By the way, aku seneng banget bisa balik lagi ngonten setelah beberapa bulan lalu aku MIA, Missing in Action, karena lagi kejar skripsi, ada banyak tugas, kerjaan, dan lain-lain. Seneng banget bisa bikin konten lagi. Jadi kalau kamu punya ide konten juga, boleh komen di bawah. Aku nanti lihat-lihat ide konten mana yang bisa aku bikin dan bagus, nanti akan aku bikinin kontennya. Okay, that's it. Thank you bookworms for watching this video. Happy reading and bye-bye!